Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neska Mutiara Istri dengan NIM 120703028. Nah, untuk minggu ini saya akan menjelaskan tentang materi fisika komputasi, yaitu kriptografi Alkindi serta implementasinya menggunakan Python 3. Nah, di sini akan ada 3 metode yang saya jelaskan. Yang pertama ini ada metode enskripsi substitusi sederhana atau al-i'adah atau al-tabdil. Nah, di sini ini tuh adalah metode untuk pesan yang ingin diinterupsi. Nah, misalkan di sini adalah codingannya, ini ada import SYS itu secara random. Ini laddersnya itu huruf alfabet gitu ya. Kemudian di sini ada pendefinisian. Yang pertama itu ada pesan yang akan dienkripsinya, yaitu cabai merah di dapur. Kemudian ini kata kuncinya, dan modenya itu kita enkripsi gitu. Untuk nanti juga kita ketika bisa dienkripsi, maka kita juga harus ada atau bisa dekripsi gitu. Nanti dijelaskan juga dekripsi untuk substitusi sederhana ini. Kemudian di sini ada codingan-codingan untuk menggunakan enkripsinya gitu ya. Di sini ada kuncinya gitu, menggunakan ini pesannya. Kemudian ada codingan-codingan juga untuk mendeskripsikan kode yang sama dengan enkripsi gitu. Nah, ini codingannya bisa dilihat. Kemudian setelah itu akan kita coba run. Nah, maka di sini menggunakan kata kunci yang sudah tadi dimasukkan gitu ke dalam codingan. Pesan terenkripsinya itu ada DBAF NFKBG CC CBO FK. Ini bisa kita salin. Kemudian nanti kita buka untuk file codingan dekripsi sederhana ini. Nah, kemudian ini untuk yang kebalikannya itu dekripsi. Jadi dari pesan yang enkripsi yang sudah kita dapat tadi, itu kita bisa baca atau kembalikan lagi ke awal dengan menggunakan metode dekripsi substitusi. Ini tinggal kita masukkan kode yang enkripsinya, dan codingannya itu hampir sama dengan yang metode substitusi sederhana. Ini tinggal kita run. Nah, maka di sini pesannya itu pesan yang terenkripsinya itu bisa kembali dibaca atau bisa menjadi pesan terdeskripsi, yaitu di sini cabai merah di dapur seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita akan coba untuk metode yang kedua. Metode kedua ini itu yaitu metode enkripsi transposisi dari alkohol. Metode transposisi sederhana. Nah, ini sebenarnya sama aja gitu ya. Kerjanya itu seperti yang substitusi sederhana gitu. Jadi di mana di sini itu untuk yang pertama untuk menghasilkan pesan terenkripsi, yang kemudian nanti ada yang dekripsinya. Nah, metode enkripsi transposisi ini itu digunakan biasanya untuk merubah posisi huruf menjadi beberapa kolom gitu ya. Nah, di sini seperti biasa pesan terenkripsinya itu cabai merah di dapur misalkan ya. Untuk kuncinya itu kita buat menjadi 8 gitu. Kemudian di sini ada untuk memprint pesan terenkripsinya. Kemudian di sini untuk menunjukkan kolomnya itu berapa. Kemudian di sini ada codingan-codingan lain yang bisa teman-teman baca gitu ya, fungsi-fungsinya. Seperti itu. Kemudian kita akan coba run.
Nah, ini adalah kode terenkripsi untuk metode enkripsi transposisi. Ini bisa kita salin, kemudian nanti akan kita masukkan ke dalam codingan untuk dekripsinya. Kita buka codingan dekripsi untuk transposisi. Ini kita masukkan di my message untuk hasil yang tadi. Ini agar bisa terbaca lagi hasilnya. Kita coba run. Nah, maka ini bisa dibaca gitu menjadi pesan terdekripsi. Ini pesan untuk terenkripsinya, dan ini adalah pesan untuk terdekripsinya. Kemudian untuk yang ketiga itu ada metode enkripsi komposit. Kita buka dulu filenya, metode komposit. Nah, sebenarnya untuk codingannya itu hampir sama gitu ya. Ada logika if untuk menggunakan mode enkripsi atau mode dekripsinya. Nah, untuk metode komposit ini sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa metode sederhana gitu. Kalau misalkan tadi kita sudah menjelaskan metode substitusi sederhana dan juga transposisi. Nah, untuk metode komposit ini tuh merupakan gabungan dari keduanya gitu, gabungan dari enkripsi, substitusi sederhana dan juga transposisi. Ini seperti biasa kita masukkan message-nya atau pesannya. Kemudian di sini bisa kita masukkan mode atau set yang digunakannya. Kita mau menggunakan enkripsi atau dekripsi. Untuk yang pertama ini kita menggunakan enkripsi. Kita coba dulu run. Nah, maka di sini kita mendapatkan pesan terenkripsi dalam 2 tahap. Tahap pertama dan juga tahap kedua. Nah, untuk tahap pertama ini kita menggunakan substitusi sederhana, dan juga yang kedua ini kita menggunakan mode atau metode enkripsi transposisi. Kemudian kita juga akan buka file dekripsi kompositnya. Nah, ini kita akan coba masukkan hasil dari yang enkripsi. Kita coba yang ini, yang tahap kedua. Kita masukkan ke sini, ke my message. Kemudian nanti di sini akan ada ini akan memprint pesan terdekripsi untuk pertama atau keduanya. Nah, kemudian di sini ada deskripsi substitusi, nanti akan terdekripsi pesan enkripsi yang sudah dimasukkan tadi, dan nantinya akan terprint kembali pesan deskripsi. Codingannya cukup panjang gitu karena kan gabungan dari kedua metode. Ini kita coba. Nah, maka di sini Nah, maka di sini hasilnya itu bakal kembali ke awal gitu. Itu yang karena tadi kita memasukkan pesan terenkripsinya itu yang untuk tahap 2. Yang ini diabaikan. Karena tadi diubah dulu. Ininya diubah plain text-nya.
Nah, kita lihat yang ini. Ini adalah hasil yang tadi sudah lagi gitu ya. Nah, ini yang terbaca itu adalah pesan terenkripsi untuk yang tahap 2. Kenapa yang terbacanya hanya di tahap yang kedua? Karena tadi kode pesan terenkripsi yang dimasukkan ke codingan dekripsinya itu adalah yang tahap kedua atau metode yang kedua. Ini jadi yang terbaca adalah yang di tahap 2 aja. Nah, ini kita coba masukkan untuk yang tahap 1. Tahap 1. Kita coba run. Nah, maka di sini ini ada pesan terdeskripsi yang lain gitu, karena kan untuk metode yang pertama itu mengubah menjadi pesan yang terenkripsi. Kemudian ini nanti yang tahap kedua aja yang bisa terbaca kembali. Coba lagi. Masukkan pesan enkripsi yang kedua. Nah, kembali pesan terdeskripsinya itu capai merah di dapur. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai materi minggu ini, yaitu tentang kriptografi Alkindi serta implementasi menggunakan Python 3 ini dengan 3 metode, yaitu metode enkripsi substitusi sederhana, metode enkripsi transposisi, dan juga metode enkripsi komposit. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.